Bermata tapi tak melihat. Pernah dengar lagu itu enggak? Ini saya mencoba untuk sesuai dengan usianya Romo Markus. Mungkin zamannya Bimbo dulu masih hits-hitsnya ada lagu itu ya. Saya pikir mau nyanyi Romo Markus. Langsung ternyata ambil masker. Bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa, gitu ya, betul. Sekarang menyapa satu sama lain, coba kiri kanannya sapa. Ya, ya. Kalau pasangan orang lain mungkin izin ke suaminya dulu ya, gitu. Baik. Punya mata untuk melihat, punya mulut untuk berbicara, punya telinga itu tentunya untuk mendengar, punya hati untuk mencintai. Anugerah dan ciptaan yang diberikan oleh Tuhan ini diharapkan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Tapi bagaimana kalau kita tidak menggunakan apa yang dianugerahkan dan tidak menggunakan sesuai dengan fungsinya? Maka yang tampak dan kelihatan adalah menjadikan mulut kita bisu, menjadikan telinga kita itu tuli, bahkan kalau kita berkata-kata menjadi gagap, dan hasilnya bisa jadi ada miskomunikasi, hasilnya bisa jadi ada perseteruan, saling menjatuhkan, dan berbagai hal buruk lainnya. Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan juga gagap tadi tentunya punya tujuan dan maksud, karena ia mengharapkan kita manusia ini bisa menggunakan fungsi indera dan segala yang diciptakan ini baik adanya, sesuai dengan tujuannya, sesuai yang diharapkan oleh Tuhan dan bukan sebaliknya. Nah, sekarang kita mungkin bisa melihat diri kita masing-masing. Acap kali mungkin kita tidak menggunakan dengan maksimal apa yang dianugerahkan Tuhan pada kita. Punya mulut bisa jadi untuk melukai, punya telinga tidak menyimak dengan baik-baik, sehingga yang baik tidak didengar baik-baik, yang tidak baik disimak bahkan cepat untuk dibagikan. Jadinya otak kita, memori kita penuh dengan hal-hal yang buruk. Maka kalau kemudian kita melihat bacaan pertama tadi, bagaimana orang yang bersuka cita ketika bisa menggunakan mulutnya dengan penuh kebaikan. Orang yang bisa lumpuh bisa berjalan, itu ada sukacita di situ. Apalagi kita yang juga tidak mengalami lumpuh secara fisik, yang tidak mengalami kebutaan, tidak mengalami kebisuan, tidak mengalami luka hati. Mengalami atau enggak? Sering Romo. Kalau kita mempunyai hal-hal itu, maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga bahkan di kitab Injil, bahkan di bacaan yang kedua tadi dari Yakobus, kita diingatkan kadangkala kita itu menempatkan orang lain itu tidak pada tempatnya. Kalau orang kaya kita perlakukan dengan baik, perhatian, terus kemudian orang miskin kita singkirkan, atau kalau bisa berdiri jauh-jauh dan sebagainya. Di mana hati kita? Kita menggunakan hati kita. Ada sebuah kisah. Ada 4 orang anak-anak bocah. Cuaca hujan, sedang hujan. Terus kemudian kalau hujan itu waktu saya kecil kan seneng banget kalau main hujan. Langsung keluar, ini 4 orang ini geng, satu sahabat karib. Mereka langsung janjian main di lapangan, main sepak bola sambil hujan-hujanan. Senang banget, adem gitu aja. Terus kemudian mereka juga sering kali guling-gulingan dan sebagainya, sampai kotor bajunya, berlumpur. Pernah ngalami seperti itu? Atau umat Bunda Maria Cirebon baik-baik semua ya? Gak pernah main hujan-hujanan, gak main kotor-kotoran ya. Ini 4 bocah ini main bola, senang banget, dan sampai kemudian mereka kotor semuanya, sampai lupa diri. Hari sudah mulai malam, sudah mulai gelap. Mereka mulai berpikir, kita harus pulang, tapi pulang ke rumah ini pasti akan dimarahi,
diomeli oleh orang tua. Terus kemudian untuk sebagai bentuk saling mendukung, 4 orang ini pulang bersama-sama, saling nganter. Yang diantar pertama adalah Amin, rumahnya Amin. Oke, 4 orang ini berjalan ke rumah Amin. Dan kemudian sudah sampai di depan rumahnya, Amin baru masuk, di halaman dia sudah ditunggu oleh bapaknya. Langsung bapaknya memukuli pantatnya Amin. Kamu anak yang sudah saya beritahu, jangan main-main kalau hujan, ini semua kotor, nanti masuk angin dan sebagainya. Dia memukuli terus Amin. 3 orang temannya sedih, tetapi mereka ketawa karena melihat temannya ini diperlakukan oleh ayahnya seperti itu. 3 orang lagi berjalan ke rumah selanjutnya. Rumah yang kedua adalah rumahnya Aman. Dan mereka mengatakan, wah aman, pasti aman lah, dijamin aman, gak ada masalah. Tapi nanti kalau dimarahi gimana nih? Mereka sampai ke rumah Aman. Kemudian Aman mulai masuk halaman, gak ada masalah, masih aman. Tetapi kemudian ketika dia mau membuka pintu, tiba-tiba pintu itu langsung terbuka dan ayahnya sudah pakai sapu. Dia pukuli dengan gagang sapu. Kamu gimana sih? Kotor, nanti sakit dan sebagainya. 2 temannya meringis. Wah, gimana kita ini? Yang aman saja tidak aman, apalagi kita. Terus kemudian mereka berjalan ke rumah yang ketiga. Namanya siapa ya? Amin, Aman. Siapa? Kok gak nyambung? Harus pakai A dong. Aming lah, Aming ya. Yang ketiga ke rumahnya Aming. Rumah Aming. Aming udah deg-degan gitu kan, ya gimana nih saya nih, aman nggak ya, selamat nggak? Betul, sudah sampai ke rumah ketiga, dia masuk ke halaman tapi kaget, ternyata di teras itu ayah Aming itu sudah bawa kemoceng dan bawa sapu. Amin masih lumayan dengan tangan saja, Aman masih lumayan dengan sapu saja. Ini dia Aming ini kemoceng dan sapu, dia sudah ngilu duluan dan betul dihukum oleh ayahnya karena tindakannya. Yang keempat pulang sendiri, lonely gitu kan ya, mikir-mikir nih gimana saya ini gitu kan ya, selamat atau enggak. Orang yang ketiga namanya Aku ya, Aku. Paling gampang, Aku. Rumahnya Aku. Aku ini sampai rumah dia mikir-mikir nanti kalau dari depan sudah dihadang gitu kan ya. Tadi temennya tadi di halaman sudah dihadang, di pintu rumah sudah dihadang. Maka dia diam-diam lewat belakang, mau lewat dapur, mengendap-endap supaya tidak ketahuan menyelinap dari dapur. Ketika dia membuka pintu dapur, tiba-tiba ibunya itu langsung menyambutnya dengan penuh sukacita. Aduh anakku, kamu sudah pulang. Saya sudah merebus air hangat, silahkan cepat mandi. Dan di meja juga sudah tersedia air teh hangat dan juga pisang goreng. Pasti kamu kedinginan dan lapar. Cepat mandi dan kemudian kamu buruan minum teh yang hangat dan makan pisang goreng. Langsung Aku itu menangis dan kemudian menyalami ibunya, memeluk ibunya dan mengatakan minta maaf karena telah main-main air hujan dan kotor-kotoran dengan teman-temannya. Kalau kita melihat bagaimana ibu ini menggunakan cara pendampingan dan mendidik menggunakan hati, dia tidak menggunakan tangannya untuk memukul, tidak pada tempatnya. Dia tidak menggunakan mulutnya untuk berkata-kata tidak baik. Dia tidak menggunakan matanya dengan melotot, mempersalahkan dan sebagainya. Kira-kira dari Amin, Aman, Aming, Aku itu yang kemudian tumbuh menjadi pribadi yang baik ke depan itu siapa? Siapa? Lo, gue. Aku yang nantinya punya pengalaman istimewa dicintai, aku yang punya pengalaman dikasihinya, sehingga dia akan lebih mudah untuk mengasihi, mencintai, dan menggunakan apa yang diciptakan oleh Tuhan untuk kebaikan.
Termasuk kita melihat bagaimana hari ini Yesus membuat mujizat, membuka ketulian, membuat gagunya menjadi hilang, bisa berkata-kata dengan baik. Karena Tuhan mengharapkan kita bisa menggunakan apa yang kita miliki dan Dia kasih untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga hidup ini bisa lebih baik, hidup kita itu bisa untuk kebaikan dan sebagainya, sehingga hanya ada sukacita, sehingga kita bisa menggunakan apa yang telah diciptakan Tuhan sesuai dengan peruntukan. Tidak seperti lagunya Bimbo tadi ya, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa. Salah ya, kok fals ya? Maka semoga kita pun menggunakan fungsi-fungsi sesuai dengan peruntukan. Tuhan sudah dengan penuh belas kasih menciptakan kita baik adanya, maka mari kita gunakan untuk kebaikan hidup kita. Kalau belum melakukan seperti itu, mari kita koreksi, kita evaluasi diri kita. Apakah saya sebagai orang tua sudah melakukan banyak hal untuk kebaikan apa yang telah dianugerahkan atas hidup kita? Sebagai anak-anak juga demikian, tidak kemudian menyalahgunakan kebaikan orang tuanya. Oh, enggak mungkin ibu saya marah, enggak mungkin papa saya marah, gampanglah gitu kan ya. Kemudian kita mengibuli orang tua kita. Jangan sampai kita mencederai apa yang telah diberikan Tuhan, yang diberikan orang tua kepada diri kita. Semoga kita berani berjuang untuk itu, sehingga sukacita hidup, hati yang kemudian terus terasah, hati yang terus kemudian berbelas kasih, terus kita hidupi di dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.